Insya Allah Pak, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas yaitu 6 adab orang yang hidup kepada orang yang sedang sakaratul maut, atau 6 cara ilmu yang sangat bermanfaat bisa menolong si mayit, si calon mayit bisa husnul khotimah. Ini penting Pak, 6 cara ini supaya nanti kalau ada di keluarga kita yang sakaratul maut, baik orang tua kita, anak, dan yang kadang-kadang di kita cuma sekedar paniknya doang, nangisnya doang, sedihnya doang, bahkan udah ada yang sibuk nelpon keluarga, gampang itu mah. Kalau kita udah melihat keluarga kita ada yang sakaratul maut, ini 6 ilmu harus direkam dalam hati, harus langsung diamalkan oleh kita. Kenapa? Kasihan si mayit. Ini si calon mayit itu orang yang sakaratul maut itu kasihan. Sebab itu Pak, pertarungan ini ibarat main bola mah final itu. Kalau kita lihat bola, acara yang paling senang kan finalnya. Waduh, senang buat yang nonton, keringat dingin bagi para pemain. Begitu juga ini bagi orang yang sedang sakaratul maut, keringat dingin Pak. Sebab itu final, penentuan dia husnul khotimah atau su'ul khotimah, baik atau buruknya dia meninggal dunia. Maka ternyata ada 6 adab bagi yang hidup kepada yang wafat, yang supaya kita menyelamatkan orang yang sedang sakaratul maut itu selamat. Sebab kalau bicara tentang sakaratul maut Pak, itu beda-beda. Ada yang matinya itu tenang, seperti rambut di adonan roti, sudah beres. Itu doang, sakit tapi nikmat. Matanya diperlihatkan oleh Allah menuju surga. Jadi nggak kerasa sakitnya. Siapa tuh? Orang-orang soleh yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, punya iman, kuat sama Allah dan Rasulnya, mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu wafatnya mudah. Tapi beda Pak, bagi orang yang banyak dosa. Beda sama orang yang banyak dosa, dicabutnya nyawanya aja itu dibentak sama malaikat. Itu ibarat gambarannya itu kalau mau digambarkan seperti 300 tebasan pedang. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya ketika Kanjeng Nabi mau dicabut nyawa. Padahal Kanjeng Nabi bisa aja ditawarkan oleh malaikat Jibril, ya Rasul, engkau itu pasti bisa, gak sakit. Tapi Rasulullah ya, pengen tahu rasanya dicabut nyawa, jangan, biarin saya ngerasain. Malaikat Jibril aja gak tega. Ternyata benar sakitnya luar biasa, sampai keluar dari lisannya Rasulullah. Dicabut nyawa itu seperti 300 tebasan pedang. Itu kalau kita ada domba hidup Pak, itu hidup nih, lalu kita kulitin kulitnya, diambil seperti kurban tuh, daging kurban kayak gitu, tapi masih hidup, gak kebayang selanjutnya. Bagi siapa itu? Para pendosa yang suka ninggalin sholat, ninggalin ibadah, naudzubillah. Dan wafat itu pasti didahkan, semuanya bakal, tinggal nunggu aja kapan waktunya. Nah ini nih, balik lagi di sini Pak, 6 ilmu apa yang harus kita amalkan ketika menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Jangan sekedar telepon keluarga A, B, dan C, jangan sekedar panik, tapi kita amalkan 6 ini, kita selamatkan, kasihan dia sedang final. Yang pertama Pak, kana yuhibbu ayastaqbala bil mayyitil qiblata idza kana fil maut. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, dia itu senang kalau ada kabar misalkan kepada dia, misalkan Pak Kiai itu tetangga kita ada yang mau sakaratul maut, dia bergegas. Kerjaan dia Pak Hasan Al-Basri, beliau suka menghadapkan si calon mayit itu ke hadap kiblat. Kenapa? Supaya nanti dia itu nanti menghadap ke kiblat, mudah-mudahan dihadapkan ke kiblat, dia itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang paling penting. Jadi jangan panik doang, ada orang sakaratul maut, ingat, nomor 1 hadapkan ke kiblat. Diajarkan oleh Imam Nawawi. Nah di dalam kitab Azkar caranya begini, misalkan ini mayit Pak. Nah ini kepalanya, itu kiblat. Misalkan dia itu tidurnya begini, berarti begini miring. Nah miring ke kanan boleh. Misalkan posisinya begini kepalanya, karena ini yang sakaratul maut misalkan sulit untuk dipindah-pindahkan, gak apa-apa. Yang penting miring ke kiri juga gak apa-apa. Yang penting si mukanya, dadanya, si jari kakinya itu menghadap ke kiblat. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri. Gimana kalau seperti ini misalkan Pak? Gak apa-apa, kita angkat ini, kasih bantal. Nah, yang penting si wajahnya itu menghadap ke kiblat. Itu dikatakan dalam kitab Azkar. Begitu caranya. Jadi nanti kalau ada orang yang sakit, kita yang hidup yang ingat, mau nolong biar husnul khotimah,
Langsung kita amalkan. Caranya dia yang sedang sakaratul maut hadapkan ke kiblat. Lihat posisinya, mana arah kiblat sono. Oh, dia posisinya begini, gak apa-apa begini. Yang begini juga gak apa-apa. Atau seperti ini gak apa-apa. Tapi kalau misalkan kepalanya di belakangin kiblat, berarti wayah nakuduran diputar dulu, dipindahin dulu. Terus ada yang nanya, gimana nih kalau misalkan ini sulit, ini udah bahaya, nggak bisa dipindah-pindah. Kalau pindah-pindah makin bahaya karena dia lagi sakit parah. Namanya juga sunnah. Hukumnya sunnah menghadapkan ke kiblat. Diamalkan dapat pahala, ya enggak ya enggak apa-apa. Daripada darurat, ya jangan. Kalau misalkan darurat nih lagi sakit parah, udah benar-benar ngap-ngapan gitu. Lalu kita hadapin ke kiblat sulit Pak, ya jangan dipaksain. Oh ayo hadapin ke kiblat, jangan dipaksain. Kalau memang benar-benar ini mah bagi siapa yang masih kira-kira ada sehat-sehatnya dikit lah, ada bugar-bugarnya dikit lah, ya udah kelihatan nih, wah bisa nih masih posisinya diarahin ke kiblat tuh, kita kirimin ke kiblat. Gitu. Dikatakan juga Pak, karena yustahibu aywajhal mayyita dan najih ilal kiblati, hukumnya adalah sunnah. Itu yang pertama. Jadi kita harus mau menghadapkan ke kiblat bagi orang yang sedang sakaratul maut. Gitu. Yang kedua Pak, ini mah udah jelas dari Rasulullah, dari hadisnya. Kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah wahul muslim. Talkinkan oleh kalian ketika kalian melihat orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Ini mentalkinkan pun ada caranya. Kadang maaf di kita ada banyak yang salah paham. Udah menalkinnya diulang-ulang, padahal gak usah. Misalkan ada yang meninggal dunia, udah dimiringin ke kanan, udah dimiringin ke kiblat. Berarti ada telinganya nih, kita bisikin. Ada adabnya dulu Pak. Siapa nih yang baik mentalkinkan? Kalau bisa jangan ahli waris. Kenapa jangan ahli waris? Takutnya kalau ahli warisnya, misalkan nih bapaknya nih, yang mentalkinkan anaknya. Ketika ayo Pak baca Pak la ilaha illallah. Itu setan godaannya itu paling dahsyat datangnya ketika sakaratul maut. Gak ada lagi Pak dikatakan dalam kitab, gak ada lagi godaan setan paling sakti, paling hebat datangnya ketika sakaratul maut. Wa qad ruwiya anna syaitana la yakunu fi hali asyadu ala ibni adama. Gak ada lagi godaan setan yang paling dahsyat minhu fi halil mauti, yaitu ketika mau sakaratul maut. Sampai-sampai jenderalnya setan iblis ngomong kepada para tentaranya setan, li awani dunakum hada fa innahu in fatakum yawma lam talhaquhu ba'dal yaum. Kata iblis kepada setan, kumpul sini, kumpul, mau liatin umatnya Nabi Muhammad mau apa? Jangan sampai lolos, goda terus, jangan sampai dia mengucapkan la ilaha illallah sampai dia wafat dalam keadaan kufur, biar dia jadi teman saya nanti di hari kiamat di neraka. Setan itu datangnya ada yang dari kepala, dari tangan, dari kaki, dari depan, dari belakang. Kalau yang sekarang mah setan-setannya mudah. Kata Nabi, fa idza dzakarallahu ta'ala khonasa. Bapak datang setan menggoda, membisiki kejahatan, yuwaswisu fi sudurina. Hatinya bang nyebut Allah doang, Pak. Allah, udah. Dia sembunyi, takut dia. Baru hatinya ngomong Allah doang udah takut. Itu dengan azan doang udah lari terpirit-pirit. Setan mah ketakutan, lemah. Pokoknya yang namanya godaan setan itu gaib, lemah, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika kita lupa, dia datang lagi menggoda kita. Misalkan kita lagi ngaji begini, setan takut dia. Apalagi tadi kita baca Quran, takut. Sembunyi dulu. Setan itu sembunyi, nggak ada kapoknya. Hari ini gagal, besok hari ini gagal, besok terus berusaha biar kita menjadi orang yang sesat. Nah terus dia, beres pengajian main HP lagi. Fokus dengan HP, hati lupa sama Allah. Udah, datang lagi tuh menggoda kita. Nah itulah setan yang di dunia mah mudah. Tapi nanti ketika mau wafat, mau sakaratul maut, godaan setannya hebat. Kalau mak kiai yang wafatnya, ya setannya juga ya kiainya. Kalau misalkan ya tingkatannya RT ya sama, setannya juga yang tingkatan RT-nya. Menggodanya yang paling hebat lagi. Pokoknya Pak, yang mau sakaratul maut itu setannya itu beda-beda tergantung keimanan kita. Makanya Allah Maha Adil. Yang kiai ya setannya juga yang kiai. Yang ustad ya setannya yang ustad. Ya yang ecek-ecek ya setannya juga ecek-ecek. Kata itu yang ecek-ecek aja sono. Gampang itu mah, tinggal belikan, tinggal digilakan sedikit aja udah sesat. Gitu. Wah ini mah sulit, jenderal turun. Bintang 1, bintang 2 turun. Udah. Itu dikatakan Pak, setan itu datang ketika kita mau sakaratul maut, bahaya.
Untuk apa? Menggagalkan lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah makanya Pak, gimana nih caranya? Pertama tadi adabnya jangan orang yang ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada lagi selain ahli waris, boleh nggak? Boleh. Cari anak yang paling dipercaya oleh orang tuanya. Misalkan nih anak yang paling dipercaya itu yang ngerti agama, adalah di keluarga yang ngerti agama. Si bapaknya ini kira-kiranya nggak seuzon dah, nggak buruk sangka sama yang mentalkin itu. Yang penting itu siapa yang pantas mentalkin, orang yang tidak seuzon kepada supaya si calon mayit ini nggak seuzon. Kan kalau anaknya mau waduh lu menalkin gua pengen banget ya bapaknya buru-buru mati. Nah itu. Jadi hindari siapa nih yang kira-kira yang lebih cocok di keluarga kita, yang paling dekat dengan bapaknya. Misalkan yang sakaratul maut itu bapak kita Pak, atau orang ibu kita. Cari anak-anaknya. Nggak ada dari anaknya keluarga yang lain, atau temannya nggak apa-apa. Atau orang yang paling dipercaya ustaz di setempat, itu panggil ustaz setempat yang menalkinkan. Dan mentalkinkan Pak, jangan udah ucap misalkan kita pergi, enggak. Mentalkinkan itu tunggu sampai dia wafat. Misalkan, nah udah ditalkin nih, ini calon mayat udah dihadapkan ke kiblat, kita bacakan la ilaha illallah. Gak usah ceramah dulu. Ayo Pak, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, jadi dikatakan oleh Nabi man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Gak usah kepanjangan, soalnya takutnya nggak keburu. Buru-buru aja langsung. La ilaha illallah. Talqin itu Pak menyuruh tanpa diperintah. Kita nggak diperintah masih calon mayit, tapi kita menyuruh dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka namanya juga menyuruh tanpa diperintah, maka jangan maksa. Udah aja terus la ilaha illallah. Adabnya di mana? Kalau udah dia bilang, misalkan dia ngikutin lisan kita nih, yang mentalkinkan nih, la ilaha illallah. Kita kedengar dia mengikuti la ilaha illallah, sudah cukup. Kenapa cukup? Jangan diulang-ulang. Ini ada yang diulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini calon apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setan datang ngegoda hatinya. Akhirnya dia jenuh. Dia bete dengan kalimat tersebut. Akhirnya gak mau. La ilaha illallah, puyeng. Dia malah jadi dengannya puyeng. Makanya di adabnya cukup satu kali. Kalau ngikut udah cukup. Kalau belum ngikut boleh diulang. Misalkan nih, la ilaha illallah. Dia belum ngikutin Pak. Kita ulang lagi. La ilaha illallah. Belum juga. Gak apa-apa mau berapa kali kayak. Kalau belum ngikut. Kalau satu kali diucapin lalu dia ngikutin, la ilaha illallah, terus dia ngikutin, la ilaha illallah, cukup. Jangan yang lainnya jangan pada bisik, adabnya jangan bisik. Tunggu sampai dia wafat. Sejam kemudian gak wafat juga Pak, 2 jam kemudian gak wafat juga, 3 jam kemudian gak wafat juga. Ini yang mentalkin tetap standby di telinganya. Apa maksudnya? Takutnya si calon mayit ini ngomong. Kalau dia ngomong sepatah kata aja, sepatah kata misalkan, aduh gitu doang, talkin lagi, la ilaha illallah. Jadi gimana caranya orang yang sakaratul maut itu ucapan terakhirnya di dunia itu kalimatnya hanya la ilaha illallah. Bukan aduh, bukan mana si bungsu, mana cucuku, mana anakku, mana kakakku, mana istriku. Jangan ngomong yang begitu. Pokoknya ucapan terakhirnya la ilaha illallah walaupun wafatnya besok. Jadi begitu, tukang nalkin itu begitu. Nah misalkan ditunggu lagi 2 jam lagi, ngomong lagi mana cucuku, talkin lagi la ilaha illallah. 4 jam kemudian baru meninggal dunia dan gak ngomong apapun, gak ngomong urusan duniawi, gak nyebut nama siapapun, maka bagus. Insya Allah husnul khotimah. Itu caranya. Jadi caranya gimana? Gak boleh diulang kalau dia udah ngikutin. Habis itu ditunggu sampai dia wafat. Kenapa? Takut dia ngomong lagi. Kalau ngomong lagi, ulang lagi. Gitu. Kalau misalkan gak mau ngikutin, boleh diulang tapi pelan-pelan. Gitu. Nah Pak, adab yang kedua dalam kitab, adab-adaban di dalam kitab I'anatul Talibin, yang disebutkan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia kalimatnya la ilaha illallah, dia akan masuk ke surga kata Nabi. Itu pun bagi orang yang benar-benar sanggup mengucapkan itu.
Ini kalau udah sakaratul mautnya stadium 4, dalam artian udah kritis banget, udah nggak ada sadar-sadarnya, jangan la ilaha illallah, kepanjangan kasihan. Maka dalam hadis yang lain, dalam riwayat lain yang lain dikatakan man qala Allah, barang siapa yang mengucap Allah dakhala jannah, insyaallah di surga. Jadi man kana akhiru kalamihi Allah, barang siapa yang ucapan akhirnya adalah lafaz Allah, itu bakalan masuk surga. Jadi lihat dulu, ini mah sakaratul mautnya udah parah, udah nggak ada sadar-sadarnya, mau ngomong aja sulit. Jangan yang la ilaha illallah, kasihan. Dan bahayanya Pak, bahayanya la ilaha illallah bagi yang stadium 4 di sakaratul mautnya, yang udah tanda-tanda mau wafat. Lalu kita talqinnya la ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallahnya pakai lafaz lagi kepanjangan. La ilaha illallah. Yang ngikutin berkeburu. La ilaha, dicabut nyawa. Kalimatnya sampai hak doang. Itu artinya apa? Tiada Tuhan. Berarti dia wafat dalam keadaan suul khatimah. Dia wafat dalam keadaan kufur, naudzubillah min. Makanya ini bahaya. Nah harusnya apa? Cukup Allah. Ucapin sama kita. Lihat dulu nih. Ini yang paham nih. Yang mau mentalkinkan itu harus yang paham. Jadi jangan sembarangan orang yang mentalkinkan, harus paham dulu. Lihat dulu. Wah ini udah parah ini. Jangan la ilaha, cukup Allah. Allah. Dia belum ngikutin, ulang lagi. Allah. Ngikutin dia. Terdengar. Yang penting kita yakin dia udah ngikutin. Oh, cukup. Tunggu sampai dia wafat. Benar. 2 detik, 3 detik atas 1 menit ke depan dia wafat. Insya Allah husnul khatimah. Itu Pak. Tapi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak semudah yang dibayangkan membaca kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Itu semudah. Kita sekarang bisa zikiran la ilaha illallah ketika wafat belum tentu mudah. Karena godaannya luar biasa, setannya datang bahkan nanti di saatnya nyerupain guru kita, nyerupain orang tua kita, nanti di depan akan kita bahas. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Pak, orang yang kita nyakitin kedua orang tua. Alqamah sahabat Rasulullah yang rajin sedekah, Pak. Rajin sedekahnya emas, perak, sedekah, rajin banget. Tapi punya dosa satu doang sama emaknya. Ketika wafat ditalkin oleh sahabat, la ilaha illallah, cuma la. Sampai lisan Rasulullah yang mentalkin pun dia nggak bisa. La ilaha illallah, kelas Rasul yang nalkinnya. Harusnya mau, ini nggak bisa. Kata Rasulullah, ini punya si Alqamah masih punya keluarga nggak? Ada ya Rasul, siapa ibunya? Cari ibunya. Tolong maafkan anaknya. Tolong maafkan anaknya. Ini punya dosa sama orang tua. Pokoknya gini, seorang anak yang punya dosa kepada orang tua, mau kelas ustadz, mau kelas kiai, mau kelas ulama, mau rajin ibadahnya siang dan malamnya dekat dengan Allah, dengan manusia bagus, tapi nyakitin kedua orang tua, itu akan sulit membaca kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Contohnya Alqamah, kurang apa ibadahnya? Berjamaah terus dengan Rasulullah. Ibadahnya, sedekahnya luar biasa Pak. Tapi ketika wafat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, punya dosa mamanya. Sampai emaknya nggak mau maafin Pak. Udah diutus sama Rasulullah sahabat. Mak, tuh anaknya mau meninggal dunia, tolong maafin kalau punya salah. Katanya nggak mau. Anak begitu emang gini. Wah, akhirnya gimana? Sahabat nyampein ke Rasulullah. Rasulullah bilang pada sahabatnya, udah sekarang siapin kayu bakar, kalian bikin api yang gede, bilangin ke emaknya, kalau emaknya nggak mau maafin si Alqamah, kita bakar nih Alqamah hidup-hidup. Daripada dibakar di api neraka, kita bakar di dunia, kata Rasulullah. Disampaikan oleh sahabat. Nah, itu kata Nabi, kalau emak gak mau maafin Alqamah anak-anak, maka nanti sama Rasulullah Alqamah mau dibakar. Oh jangan, kalau jangan tolong maafin, kasihan Alqamah. Akhirnya ya Allah bilangin kepada Rasulullah, saya maafin, saya ridho sama anak saya udah maafin semua kesalahannya. Kesalahannya cuma satu, pernah ngusir emaknya. Pernah ngusir emaknya datang ke rumah, gak jawab salam, diusir emaknya, itu doang. Sakit hati emaknya sampai Alqamah wafat. Padahal terkenal sahabat yang sangat soleh luar biasa, berjamaah gak pernah ketinggalan. Setelah itu dimaafkan oleh emaknya, sama Rasul ditanya, la ilaha illallah, lancar. Alqamah bisa ngikutin la ilaha illallah. Gitu juga kita. Pengen gampang nih, nanti ketika sakaratul maut membaca kalimat la ilaha illallah, masih ada orang tua kita yang hidup. Allah, jangan sampai nanti kita nyakitin kedua orang tua kita. Tengok, ada HP telepon, lihat kabarnya dikasih. Pokoknya bahagia orang tua kita yang udah pada tua.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gambaran yang kedua cara mentalkin orang yang sedang sakaratul maut. Yang ketiga, gini Pak. Yang ketiga udah ditalkin, udah lafaz Allah, udah la ilaha illallah, belum wafat juga. Masih sulit juga. Ini lama banget, kasihan Pak. Orang yang sedang sakaratul maut itu bukannya lagi enak-enakan, lagi disiksa sama Allah. Dihauskannya itu, hausnya juga bukan haus seperti kita, haus aja. Mau Bapak kasih minum yang banyak itu sekolah udah bakalan hilang tuh hausnya haus aja, siksaan dari Allah. Nah, maka yang ketiga, supaya memudahkan nanti dia itu wafat, Nabi mengatakan dalam hadisnya, iqra'u ala mautakum yasin. Tanya ramai di kita tiap malam Jumat baca yasin, pengajian begini baca yasin. Apa manfaatnya? Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan, ma min mayyitin yaqra'u indahu yasin illa wahanallahu alaihi. Barang siapa seorang yang sedang sakaratul maut dibacakan surat Yasin, itu akan dimudahkan oleh Allah dicabut nyawanya. Yang tadinya lagi dimainin sama malaikat, nyawa udah nyampe tenggorokan dilepasin lagi, dilepasin lagi, dibacain sama keluarganya yang lain. Makanya ini anak-anak yang lain yang ketika nengok orang tuanya yang lagi sakit jangan nangis doang. Yuk baca Yasin, baca Yasin. Cuma ada adabnya. Kalau baca Yasin, kata ulama, di hadapan orang yang sedang sakaratul maut sedikit pakai suara, maksudnya dikeraskan, dizahirkan. Jadi harus keras. Yasin, biar kedengar sama si mayit. Nah, anak-anaknya yang lainnya nih. Jadi daripada nangis yang gak karuan, aduk-adugan ini, jangan baca Yasin bareng-bareng yang keras, biar kedengar. Habis itu Pak, ini adab yang ketiga. Jadi pertama hadap kiblat, kedua talqin, Allah atau la ilaha illallah, tergantung sakaratul mautnya kelas berapa stadiumnya. Dan yang ketiga itu kita bacakan Yasin, udah dibacain Yasin belum wafat juga. Gimana kata kita Pak? Udah dibacain Yasin belum wafat juga. Tapi biasanya Pak, orang kalau udah misalkan ditalqin, dibacain Yasin udah sampai situ selesai. Biasanya begitu. Biasanya selesai. Kalau misalkan belum selesai juga, kita pakai yang keempat adabnya, yaitu pakai surat Ar-Ra'd. Apa nih kegunaan Ar-Ra'd? Sama, penentuan. Jadi itu kita pakai surat Ar-Ra'd itu, kita minta kepada Allah, ya Allah, ya jika seandainya ini mau disehatin, ya sehatin lah. Kalau emang seandainya ini emang udah waktunya meninggal dunia, ya itu kalau emang itu yang terbaik, udah cabut nyawanya, jangan dikasih lama, kasihan. Jadi dibacainnya sih belum wafat juga. Kita bacain Ar-Ra'd. Insya Allah kalau udah Ar-Ra'd finish, bisa sehat selamanya, atau misalkan bisa langsung gak lama kemudian dia wafat. Begitu. Maka adanya dari ulama udah dibacain Yasin belum wafat juga, belum ada perubahan, pakai kita surat Ar-Ra'd. Cuman kalau pakai surat Ar-Ra'd bacanya dengan lirih. Lirih itu dengan pelan-pelan. Jangan terlalu kencang-kencang, pelan-pelan aja. Itu sekedarnya. Nah, dikatakan dalam kitab I'anatul Talibin, wa yustahabu idza qadara al-mayyitu. Disunahkan bagi orang yang menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, ayat ro'a indahu, dibacakan kepadanya aidon suratul Ar-Ra'd. Fa inna dzalika yukhaffifu 'anil mayyiti sakratal mauti wa innahu ahwanu liqabdihi wa aisaru lisanihi. Itu ada 3 kemungkinan kalau kita dibacakan surat Ar-Ra'd. Pertama, hukumnya sunnah. Nah, 3 kemungkinan itu apa? Pertama, kalau misalkan dia itu mau dicabut nyawanya lagi sulit karena banyak dosa, insya Allah dengan Ar-Ra'd dia jadi mudah. Kalau memang harusnya sehat, bakalan sehat. Jadi tergantung nanti tuh. Awa aisaru lisanihi, dimudahkan tingkahnya. Orang yang sakaratul maut kita kan nggak tahu ini mau wafat apa enggak, mau sehat apa enggak kita nggak tahu. Bacakan surat Ar-Ra'd oleh kita. Insya Allah itu finishnya di situ. Bisa wafat atau sehat. Nah, itu. Nah, maka adab yang keempat, dibacakanlah surat Ar-Ra'd. Beres segitu banget sebenarnya udah cukup. Nah, ini tambahan yang kelima. Udah dibacain surat Ar-Ra'd, tapi masih juga belum wafat. Waduh, ini punya dosa apa? Sulit banget gitu. Maka di dalam kitab Bughyatul Murtasidin, Pak, di hukumnya dia wa yujra'ul ma'u nudban bal wujuban. Ini yang kelima. Memberikan minum kepada orang yang sedang sakaratul maut itu hukumnya ada 2. Nah, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Bisa jadi sunnah kalau nggak ada tanda-tanda meminta. Misalkan cuma sekedar gitu-gitu doang, kasih minum, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau ada tanda-tanda meminta seperti mau minta minum, itu wajib diberi. Kalau enggak kita dosa. Soalnya kenapa?
In zoharot amaratu tadullu ala tiyaji ka'ayyahisa idza fa'ala bihi dalika. Kalau ada tanda-tandanya meminta, nah ini tanda-tanda memintanya itu seperti apa? Contoh dia ngelindur, Pak. Ngelindur. Yang tadinya dia itu ketakutan malah jadi ketawa-ketawa. Jangan dikira itu kedatangan malaikat, jangan dikira itu melihat surga. Bisa jadi dia itu lagi ngelindur. Datang setan menyerupai kakeknya, menyerupai neneknya, menyerupai orang tuanya, menyerupai anaknya, menyerupai gurunya, menyerupai wali, bisa jadi. Cuma Nabi doang yang gak bisa dirupai. Datang bawa air minum. Sebab kenapa? Li'annal atosa yaglibul lisiddatin naj'i. Karena orang yang sedang sakaratul maut itu lagi dihukum oleh Allah dengan haus yang sangat banget. Orang lagi haus banget, Pak. Kayaknya air kencing aja bisa diminum, air kocok juga bisa diminum. Ini apalagi hausnya sakaratul maut. Datang orang mau minum, ya pasti bakalan diterima lah. Nah ini setan menyerupai, datang misalkan menyerupai, ya kitanya nggak lihat, dianya yang lihat. Itu bukain pintu tuh, saudara nenek kesini, kakek kesini. Apalagi kalau udah ada kata-kata gitu, wajib buru-buru kita kasih minum. Wajib. Udah minum apa aja, kasih minum. Ya air putih maksudnya. Masa kita kasih osron, kasih air putih. Apalagi kopi jangan, air putih gitu. Ya secukupnya aja, baca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Menyelamatkan setan yang bawa minuman, yang mana dikatakan, Pak, yati syaitonu, datang setan bima'i jalali, membawa air yang seputih telur. Wayakulu, dan ini setan ngomong kepada orang yang sedang sakaratul maut. Kita bakal ngalamin begini, Pak. Ini setan ngomong kepada orang yang sakaratul maut, qul la ilaha ghairi. Katakanlah oleh tidak ada Tuhan selain aku. Oh, ada Tuhan selain aing, cek eta setan. Sok, aing diberi minum. Nanti saya kasih minum. Asal katakan tidak ada Tuhan selain aku, cek iblis eta, cek setan ngomong begitu. Dia lagi haus banget lah, bodoh amat dah. Yang penting ngomong, untungnya apa benar dia ngomong dalam hatinya la ilaha ghairi. A'udzubillahi minzalik. Minum dari setan. Maka hatta uskiaka, kata setan, sampai aku memberikan minum kepadamu. Maka kalau udah ada tanda-tanda yang tadinya ngapa-ngapa tuh, tahu dia ketawa, tersenyum, sampai apalagi sampai tangannya nyodorin gimana, buru-buru, itu udah wajib ngasih minumnya. Kenapa? Jangan sampai didahului oleh setan yang mau menukarkan kepadanya tentang keimanan. Nih saya kasih minum, tapi kamu katakan tidak ada Tuhan selain aku. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bahaya sakaratul maut. Kita akan alami. Nah, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kelima. Dikasih minum kalau ada tanda-tanda. Nah makanya kita sekarang udah paham, mudah sekali bisa kita amalkan semua insya Allah. Dan yang terakhir, yang keenam, Pak. Yang terakhir, kalau misalkan udah finish, udah semuanya, benar-benar wafat, maka kita yang keenam itu bisa diamalkan, bisa tidak. Diamalkannya kalau misalkan dia wafat matanya dalam keadaan terbuka. Maka dikatakan doanya dari Rasulullah, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Gampang. Bismillahi, ayo Pak bareng Pak. Bismillahi. Wa ala millati Rasulillahi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tutup matanya begini. Kalau misalkan dia wafat matanya terbuka, kita tutup. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sunahnya. Kalau misalkan udah terbuka diginiin, Pak, udah baca Bismillahirrahmanirrahim masih belotot juga, jangan takut. Ada caranya dari ulama, ditarik tangannya dua dan kakinya bareng. Jadi kalau bisa dua orang, tangannya bareng gitu. Pertama gini dulu, Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam. Tapi matanya masih kebuka gitu, belum mau tertutup, jangan dipaksa gitu pakai tangan. Ditarik tangannya dua, misalkan dua orang, satu yang narik tangannya, yang satu orang lagi narik kakinya, barengan, 1, 2, 3, tak pelan-pelan aja, insya Allah matanya akan tertutup dengan sendirinya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar gak lupa. Jadi apa adabnya? Cuma 6. 1, kita menghadapkan ke kiblat. Tadi caranya gampang. Yang penting posisinya gimana, wajahnya menghadap ke kiblat. Itu jangan sampai lupa. Yang kedua, kita talqin. Tadi kita udah tahu. Kalau belum ngomong boleh diulang-ulang. Kalau udah ngomong itu si calon mayitnya la ilaha illallah atau Allah, cukup, stop. Tunggu, jangan sampai dia ngomong urusan dunia. Kalau ngomong urusan dunia, talqin lagi. Maka orang yang mentalqin standby terus sampai dia wafat di situ duduknya. Jangan pindah-pindah, begitu maksudnya. Nah, habis yang ketiga kita bacakan surat Yasin. Dan kalau misalkan Yasin belum selesai juga, berarti kita bacakan surat Ar-Rahd. Ar-Rahd sebagai penentuan antara sehat atau wafat.
Dan kalau misalkan udah itu juga masih belum juga ada tanda-tanda mau minum. Ini tanda-tanda mau minumnya itu Pak, bisa sebelum kita lagi baca Yasin, kita lagi mentalkin, atau kita lagi membacakan surat Ar-Ra'd. Pokoknya standby terus nih. Yang orang yang mau menghadapi sakaratul maut, anak-anak kita nih, misalkan kasih tahu anak-anak kita. Nih, wasiat Bapak mah 6, jangan mikirin duit nih. Nanti warisan begini-begini, anak-anak kita udah pada paham semua begitu mah. Yang penting mah ini yang 6 nih wasiatin nih. Tulis di tembok kita nih, kalau Bapak wafat jangan lupa nih amalkan 6 perkara ini. Itu yang paling penting Pak. Biar kita nanti selamat ketika sakaratul maut. Dan yang kelima tadi kasih minum kalau ada tanda-tanda, kalau enggak ya kasih hukumnya sunnah, kalau ada tanda-tanda hukumnya wajib. Dan yang terakhir yang keenam yaitu dibacakan doa Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Pak, ini mah tambahan, cuman nggak ada keterangannya, namanya juga mujarobat. Kalau mujarobat itu begini, telah diamalkan oleh seorang ulama, ternyata sukses gitu. Nah maka jadi ilmu juga, cuman nggak ada di dalam kitab. Kalau tadi ada dalilnya semua, ada dalilnya semua yang tadi dikatakan. Kalau ini mah dari seorang ulama, sebut katakanlah ahli hikmah. Ada orang Pak menghadapi orang yang sulit banget sakaratul maut, gak apa juga, gampang. Bapak tulis surah Sayyidul Istighfar. Bapak tulis tuh Sayyidul Istighfar di kertas pakai spidol Pak, jangan pakai pulpen, pakai spidol aja biar mudah lunturnya. Ditulis Sayyidul Istighfar sama Bapak nih. Ditulis, bacalah, cari di internet apa sih Sayyidul Istighfar, nanti juga banyak muncul. Tulis di doa Sayyidul Istighfar. Habis itu nanti kita lunturkan ke air, minumkan. Insya Allah mudah wafatnya. Ini bagi orang yang misalkan sulit. Sulitnya itu karena ada jin bawaan, jin nasab, atau karena dia dulunya pernah ngedukun atau pernah ilmu penunggangan dan yang lainnya, jadi sulit kehambat gara-gara itu. Maka dengan dituliskannya Sayyidul Istighfar, diencerkan ke air, lalu kita minumkan ke calon yang sedang sakaratul maut itu atau yang calon mayit, insya Allah wafatnya dimudahkan oleh Allah. Nah itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan nanti kita kalau datang ajal kita dimudahkan membaca kalimat la ilaha illallah. Amin. Dan mudah-mudahan nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina Abdul sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan jazilan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wal ikhwanina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat وتقي بيننا وبينهم بالخيرات وبالبر والرحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.